adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh ulama-ulama dari Aceh yang resmi didirikan itu berbadan hukum pada tahun 2022. Sebelumnya juga sudah berjalan namun diresmikan yaitu pada tahun 2022. Apa tujuan Tastafi? Dari nama sudah jelas Bapak Ibu. Tastafi itu, tas itu singkatan dari tasawuf. Ta itu singkatan dari tauhid. Fi singkatan dari fikih. Tastafi singkatan dari tasawuf, tauhid dan fikih. Maka Tastafi ini bergerak di bidang ini untuk mengajarkan kepada umat ilmu tasawuf atau ilmu akhlak, ilmu tauhid dan ilmu fikih. Di mana tiga ilmu ini adalah kewajiban terhadap orang Islam, baik laki-laki atau perempuan. Inilah tujuan utama Majelis Tastafi. Lalu ada yang bertanya, Ustaz kan sudah ada tempat di pengajian masing-masing, untuk apa lagi Tastafi? Di tempat sana, di temu, di mana-mana sudah ada. Untuk apa lagi Tastafi? Jawabannya adalah harapan daripada ulama-ulama kita di Aceh menginginkan masyarakat Aceh di Sumatera Utara tidak terpecah belah. Apalagi kalau sempat terjadi perpecahan itu di kalangan tengku-tengkunya, di kalangan ustaz-ustaznya. Kita tahu bersama bahwa dalam masalah agama juga ada khilafiyah, ada perbedaan-perbedaan. Ustaz di sana bilang A, ustaz di sini bilang B dalam masalah yang sama, sehingga umat menjadi bingung. Cemana ini yang betul? Ustaz sana bilang kayak gini, ini ustaz bilang lain lagi. Cemana jadinya yang betul? Umat bingung. Maka dengan dibuat persatuan Tastafi, ustaz-ustaz bisa duduk, menyatukan pemahaman, menyatukan visi misi sehingga tidak membingungkan umat. Inilah tujuan dibuat persatuan, sebuah payung supaya umat tidak menjadi bingung. Kemudian Tastafi hadir di Sumatera Utara bukan untuk menyaingi ormas-ormas yang lain, tidak. Tetapi Tastafi hadir karena melihat hari ini di Medan banyak masyarakat Aceh khususnya yang disibukkan dengan urusan-urusan dunianya, sehingga urusan agamanya mereka abaikan. Maka hadirlah Tastafi untuk merangkul mereka, untuk mengenalkan Allah kepada mereka, untuk mengenalkan cara beribadah yang benar kepada mereka, untuk mengajarkan akhlak yang benar kepada mereka. Inilah tujuan Tastafi. Siapapun mereka, selama mereka orang yang beriman, selama mereka umat Nabi Muhammad, bahkan di luar agama Islam pun Tastafi akan merangkul. Maka kehadiran Tastafi di Sumatera Utara bukan untuk menyaingi siapapun, tetapi untuk menyelamatkan umat dari akidah-akidah yang sesat, dari aliran-aliran yang sesat, dan orang-orang yang sesat tanpa aliran. Karena ada dua yang sesat. Ada yang ikut aliran sesat, ada yang sesat tanpa aliran. Siapa orang yang sesat aliran? Itulah kelompok-kelompok yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ustaz kok buruk sangka kan sama umat Islam? Bukan kita buruk sangka. Nabi sudah memberikan sinyal dari dulu bahwa umat Islam akan terpecah. Nanti kita dalam kesempatan akan menjelaskan itu. Nabi sudah menyampaikan dulu akhir zaman umat akan terpecah. Hanya satu yang selamat. Bukan kita buruk sangka. Maka adanya aliran-aliran yang berkembang hari ini yang mungkin selalu membahas, maka Tastafi hadir untuk menyelamatkan umat agar tidak terpapar dengan aliran-aliran yang sesat dan menyimpang.
menyimpang atau sesat tanpa aliran. Itulah mereka yang nggak kemana-mana, nggak ikut aliran apa-apa, tapi ibadahnya nggak benar. Itu sesat tanpa aliran. Ngaji nggak mau, ibadahnya rajin, tapi ibadahnya tidak sesuai dengan hukum Islam yang seharusnya. Inilah tujuan kehadiran Kastafi di Sumatera Utara, untuk menjadi lampu penerang untuk umat Islam, khususnya orang Aceh, umumnya masyarakat Islam yang ada di Sumatera Utara. Namun Bapak Ibu sekalian, diamanahkan kepada kami oleh guru-guru kami, hai Kastafi Sumatera Utara, cita-cita itu tidak mungkin bisa kalian lakukan tanpa dukungan daripada tokoh-tokoh Aceh yang ada di Sumatera Utara. Maka dari itu kami sadar akan kelemahan kami. Maka kami mengajak tokoh-tokoh Aceh, orang tua kami yang ada di Sumatera Utara ini untuk mendukung program-program Kastafi, dan kalau bisa kita bergabung dalam Kastafi. Kenapa? Rata-rata tokoh-tokoh ini kan punya karyawan. Ya kan, rata-rata kita punya karyawan, tapi kita yang jadi bos karyawan siapa? Harus ada jawaban. Pak Nur Khalis kan punya karyawan banyak, dan lain-lain punya karyawan. Kalau ditanya kita karyawannya siapa? Nah, kalau belum ada jawaban, mari gabung dalam Kastafi menjadi karyawannya Rasulullah SAW. Sehingga kami punya motto di Kastafi. Apa motto kami di Kastafi? Kastafi, kerja bak Nabi, gaji bak Allah Ta'ala. Itu motto kami. Kerja bak Nabi, gaji bak Allah Ta'ala. Apakah ada yang nggak mau jadi karyawannya Rasulullah? Kalau ada orang yang nggak mau ikut Kastafi, berarti dia nggak mau jadi karyawannya Rasulullah. Mungkin sama-sama kita biar melengkapi haji kita. Saya bilang Kastafi, kita jawab semuanya. Kerja Pak Nabi, gaji Pak Allah Ta'ala. Mana dia bahasa Aceh kan? Nah, kerja Pak Nabi, mohon maaf Bu ya, kerja Pak Nabi maksudnya kerja sama Nabi, gaji sama Allah Ta'ala. Itu terjemahannya. Cuman kita pakai dengan bahasa Aceh. Kerja Pak Nabi, gaji Pak Allah Ta'ala. Ya saya bilang Kastafi belum jumlah ramai orang baru lihat takbir Kastafi ibu-ibu balik maksudlah ya Kastafi kedua ke di genap jaga janji jaga yang ke tiga tu buka. InsyaAllah gedung ini kuat, nggak apa-apa, nggak akan runtuh. Kastafi kerja Nabi, inilah Kastafi, kerja sama Nabi, gaji sama Allah Ta'ala. Ini tanya dengar Tengku Fahmi, ketua Kastafi padung gaji si boleh. Baiknya ada tanya, balik tanya padung apa yang si boleh. Baiknya padung dalam teh. Karena yang kami kerjakan ini adalah melanjutkan perintahnya para ulama, warisannya para Rasulullah. Kami sangat senang dan bangga apabila kami didukung oleh orang tua kami yang lebih dulu di Sumatera Utara. Kalau perlu nanti Kastafi pengajian jangan di masjid-masjid, jangan di pesantren-pesantren, jangan, karena udah banyak pengajian di sana. Kalau bisa ada rumah tokoh-tokoh Aceh yang mungkin punya halaman 10x20 atau 5x5, buka terpal, kita buat nyanyi di situ, kita sholawatan di situ. Setuju? Kami tunggu nanti undangannya. Kami tidak perlu dibayar berapa, cukup sediakan aja air putih. Insya Allah kita ajak jamaah Kastafi. Kalau kurang kita bawa santri. Di rumah itu kita baca selawat kepada Rasulullah SAW. Setuju? Takbir. Kastafi. Inilah tujuan Kastafi. Tidak ada tujuan yang lain.
tidak ada tujuan untuk politik. Tapi karena ini tahun politik, boleh juga kita singgung sedikit. Ya, Tastafi mendukung pemilu yang damai. Tastafi mendukung orang-orang Aceh yang naik berpolitik di tahun ini. Kita support. Saya rasa tidak perlu saya tunjuk siapa-siapa, semua sudah kita kenal karena mereka sudah memperkenalkan diri. Tak perlu saya sebutkan siapa. Kita sudah tahu siapa orang-orang Aceh yang naik tahun ini. Nah, patah pegah. Menyekana ia kepo de lehom. Menyekana urun ro de kepo urun ro. Artinya lihatlah orang-orang kita yang kita tahu rekam jejaknya baik, kita dukung. Ini bukan kampanye, nggak boleh Ustaz kampanye katanya, tapi mengarahkan umat boleh. Mengarahkan umat supaya tidak salah pilih itu boleh, itu bukan kampanye. Maka Tastafi mendukung masyarakat Aceh, orang-orang Aceh, putra-putra Aceh yang naik berjuang di jalur politik untuk kebaikan kepada umat di Sumatera Utara. Barangkali Bapak Ibu, ini yang ingin saya sampaikan, bahwa Tastafi bukanlah musuh siapapun, tetapi Tastafi ingin merangkul semuanya untuk bersama-sama kita mencintai Rasulullah. Maka yang kita buat di sini ada sholawat, ada kita buat perlombaan anak-anak santri yang diikuti bukan hanya pesantren dari Aceh, tapi pesantren-pesantren lain pun Al-Wasliyah pun ikut. Bahkan ada yang ikut peserta dari Labuhan Batu juga ikut. Apa maknanya? Tastafi ingin memberikan motivasi pendidikan untuk anak-anak generasi umat Nabi Muhammad SAW. Kami bukan hanya sibuk dengan jamaah yang sudah tua-tua, yang sudah menjadi calon-calon mayat, tidak, tapi kami ingin juga mencetak kader-kader. Dalam mencetak kader ini kami tidak sanggup tanpa dukungan orang tua kami yang ada kelebihan rezeki dan lain sebagainya. Maka sekali lagi kami mengharapkan dukungan daripada orang tua kami agar Tastafi ini yang bergerak menjadi karyawannya Rasulullah, dengan dukungan Bapak Ibu sekalian, insya Allah Tastafi nanti akan meluas di Sumatera Utara. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.